Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Yesus adalah teman terbaik dan setia yang ditulis oleh Pendeta Maralop Segala. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Pertengkaran selama makan Paskah. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 22 ayat 24. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Anak-anak, ketika melakukan perayaan Paskah di ruang atas, terjadi juga pertengkaran di antara murid-murid. Murid-murid ketika itu sedang berpikir tentang pangkat mereka di dalam kerajaan yang Kristus akan dirikan di dunia ini. Perayaan itu adalah perayaan terkait dengan pengorbanan Yesus sebagai domba Paskah. Tetapi hati dan pikiran mereka tidak tertuju pada pengorbanan itu, tetapi pada kerajaan. Yesus sudah berkali-kali menjelaskan bahwa Dia akan menderita dan dibunuh di bumi ini. Tetapi sebaliknya, para murid-murid masih berpikir bahwa Yesus akan mendirikan kerajaannya di atas dunia ini. Itulah sebabnya mereka berpikir akan pangkat. Makna perayaan Paskah itu tidak mempengaruhi hati dan pikiran mereka. Yesus sudah memperingatkan mereka bahwa ada di antara mereka, yaitu Yudas yang adalah juga muridnya sendiri, akan mengkhianat dan menyerahkan Yesus kepada musuh Tuhan. Selain pengkhianatan Yudas, di antara murid-muridnya yang lain pun masih saja terjadi pertengkaran. Yesus dengan sabar dan dengan hikmat-Nya berkata, Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Matius 20 ayat 25 hingga 28. Yesus menunjuk pada contoh pelayanannya yang tanpa pamrih bagi orang lain.
semangat yang sama yang menggerakkan Kristus untuk melayani kebutuhan jasmani dan rohani umat manusia harus memotivasi kehidupan semua orang yang akan menjadi muridnya. Di ruang atas, sementara merayakan Paskah, Yesus juga menetapkan perjanjian baru kepada semua pengikutnya. Oleh makan roti dan minum anggur dari cawan, Yesus berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Matius 26 ayat 28. Lebih lanjut, di malam itu juga Yesus berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti Aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, pertengkaran akan terhindar kalau saling mengasihi dan saling melayani. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong anak-anak sekalian untuk menjauhi pertengkaran dan sebaliknya saling mengasihi dan saling melayani. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.